Baik, aset tetap ini salah satu, unsur penting ya, di dalam melaksanakan kegiatan, roda pembangunan di pemerintah kita. Aset tetap ini yang kita kenal ada beberapa ya, sesuai dengan SAP-nya itu misalnya ada tanah, peralatan mesin, kemudian apa namanya, eee, gedung dan bangunan, kemudian jaringan irigasi, kemudian dan jalan ya, kemudian ada, eee, aset KDP dan aset tetap lainnya. Nah itu kira-kira, beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ini ada beberapa peraturan ya yang mendasari mata kuliah ini, nanti dibaca aja. Ini seperti biasa ya, bahwa presiden selaku pengelola keuangan mendistribusikan kepada bawahannya, yaitu Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, kemudian Menteri Keuangan juga mendelegasikan sebagian kewenangannya yaitu kepada para menteri ya di kementerian atau kepala lembaga terkait dengan pengelolaan barang. Ini biasa aja ya. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan aset. Ini ada AMCU, AMCS ya. Ini bertujuan pertama adalah bagaimana menciptakan atau mendukung ya administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dengan cara terintegrasi agar menghasilkan informasi untuk mengambil putusan. Ya tentunya tepat waktu dan eh, handal ya. Setidak-tidaknya AMCS ini meliputi adalah pertama uraian atau deskripsi dari aset, kemudian jumlah asetnya, kemudian nilai historisnya ya, dan pencatatannya, kemudian kondisi aset, apakah dalam keadaan baik, rusak ringan atau rusak berat, kemudian letak aset ada di mana gitu kan. Kemudian perlu juga nanti ada mungkin ada penyusutan ya, penyusutan, kemudian adalah pemilikan atau hak menggunakan. Jadi apakah ini memang milik pemerintah atau menempati gedung lain, tapi mengeluarkan biaya yang diakui sebagai aset. Yang berikutnya, ini adalah dalam rangka memperkuat pengawasan, pengawasan baik internal maupun eksternal. Yang berikutnya adalah eh, terkait dengan penyusunan laporan. Jadi ini penting ya, banyak kementerian juga banyak Pemda itu rata-rata opini laporan keuangannya tidak WTP, salah satu disebabkan oleh tidak tertibnya atau tidak dapat diyakininya terkait dengan pencatatan aset tetap. Itu sekitar 5 tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang ya, itu antara Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pendidikan Nasional, itu susah mendapatkan WTP karena tidak terkontrol dengan baik pencatatannya. Kenapa? Karena mereka punya institusi atau dinas atau di bawahnya yang demand banyak, misalnya kalau Kemenkes selain balai-balai, kemudian banyak puskesmas, kemudian kalau di apa namanya pendidikan itu banyak sekolah-sekolah, sekolah-sekolah di daerah yang mungkin SDM-nya
SDM akuntansinya di daerah-daerah itu tidak mumpuni ya, sehingga tidak mengerti bagaimana mengelola aset ini. Nah, ini kerangka teorinya seperti biasa ya. Ini adalah pertama dari kerangka hukumnya, kerangka kerjanya, kemudian tadi ada CMS, kemudian ada menggunakan sekarang ya, pencatatnya merupakan accounting accrual. Dulu waktu kas, sistem kas ini eh, aset tidak di jurnal atau tidak masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi hanya catat aja belanjanya berapa, tapi nggak ada jurnalnya. Nah, kemudian aset tabnya catat seperti biasa tanpa ada kaitannya. Nah, sekarang ada accrual basis, maka ini sekali transaksi ada menyangkut dua transaksi jurnal ya, baik transaksi cashnya, jual belinya atau pemindahan asetnya, maupun jurnal terhadap kepemilikan asetnya. Kemudian klasifikasinya, klasifikasinya kemudian sekarang diolah dengan aplikasi ya, yaitu dengan computerized. Kemudian ini untuk memperkuat tadi ya, ada pengawasan baik internal maupun eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah tentu perlu ya adanya perubahan apa namanya manajemen dan pelatihan-pelatihan lah terkait dengan pengelolaan ini. Klasifikasi aset juga ini bisa dibaca ya dari infrastruktur, benda bersejarah, sampai aset-aset yang terkait dengan biologi. Prosesnya juga demikian dari akuisisi sampai dengan pelepasan atau penjualan ya. Ini berikutnya adalah output misalnya pertama terkait laporan keuangan, apa yang bersifat umum, kemudian apa yang bersifat khusus, kemudian ada semacam apa ya saja proyek ini terkait dengan inventarisasi aset ya. Nah, kemudian transparansi dan akuntabilitasnya yaitu terkait dengan akses informasi maupun audit. Ini siklus pengelolaan BUMN seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi diawali dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Jadi biasanya di suatu kementerian itu setahun sebelumnya sudah melakukan semacam inventarisasi ya, inventarisasi kebutuhan. Itu biasanya masing-masing unit, masing-masing bidang, masing-masing direktorat, sampai masing-masing eselon 1 itu menginventarisasi kebutuhan. Jadi dicatat dengan satu tim, kira-kira awalnya masing-masing ruangan ya, masing-masing ruangan, kira-kira adakah kebutuhan barang baru, yang kedua apakah ada kebutuhan pengganti barang ya, misalnya sofa gitu, sofa dianggap sudah tidak layak, karena tidak bisa digunakan, kemudian ada komputer barangkali yang sudah ketinggalan zaman, tapi kebutuhannya eh, perlu sehingga kurang, maka itu dicatat, dan beberapa kebutuhan lainnya. Jadi analisis kebutuhan ini nanti kemudian dibahas di lingkup SKPD atau lingkup kementerian, nanti dibikin semacam rating ya, rating prioritas dikaitkan dengan anggaran. Bisa saja nanti misalnya hasil inventarisasinya dibutuhkan barang misalnya secara umum ya, kita butuh 200 unit barang baru, misalnya benar-benar baru sebetulnya 50, yang 150 yang pengganti gitu. Nah setelah dibahas, di rating, bisa saja yang dipenuhi hanya sekitar 50 atau 100, sehingga yang lainnya mungkin akan diusulkan pada tahun-tahun berikutnya. Nah setelah
analisa kebutuhan tadi untuk diajukan ke dalam RKA-nya. Singkat cerita, kemudian hasil analisa kebutuhan tadi diusulkan, kemudian nanti misalnya disetujui di RAPBN atau di APBN-nya, maka di tahun berikutnya adalah diadakan pengadaan. Pengadaan, mungkin kalau modul komitmen ya. Sekarang pengadaan, baru hasil pengadaan tersebut misalnya digunakan sendiri, atau misalnya pengadaan gedung ya, bisa juga sisanya itu di pemanfaatan, artinya ini bisa disewakan, bisa dikerjasamakan, kemudian bisa juga dipindah bukukan, dipindah bukukan ini macam-macam, bisa saja dijual atau ditransfer ya. Kemudian terhadap barang-barang selama dipakai, tentu ada beberapa barang-barang yang kira-kira tidak bisa dipakai lagi ya. Tidak dipakai lagi, maka diusulkan untuk pemusnahannya. Nah, ini pemusnahan belum bisa dilakukan, sehingga barang-barang dianggap yang tidak bisa dipakai. Oleh karena itu kementerian atau lembaga mengusulkan penghapusan. Setelah dihapuskan, baru dimusnahkan ya secara secara real, dibuatkan berita acara pemusnahannya. Secara pembukuan ini dihapuskan dari neraca. Nah, tahun berikutnya juga begitu, dibuat lagi analisa kebutuhan terhadap apa-apa yang dibutuhkan. Nah, tadi terhadap misalnya yang tadi cuma disetujui 50/100, maka sisanya akan diusulkan ke tahun-tahun berikutnya dan begitu seterusnya. Ini ada definisi ya terkait dengan BMN, yaitu setiap aset yang diperoleh dengan menggunakan belanja APBN, atau bisa juga dengan tidak pakai APBN, ada perolehan lain yang sah. Apa itu misalnya? Nah, bisa saja nih misalnya dalam bentuk hibah. Mungkin ada organisasi atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri itu memberikan hibah kepada pemerintah. Misalnya hibah gedung atau hibah kendaraan misalnya, karena misalnya COVID ya. COVID, maka mungkin ada beberapa lembaga swasta menyumbang pada pemerintah berbentuk ambulan misalnya, itu bisa, atau berbentuk gedung misalnya untuk rumah sakit. Kemudian dari kontrak, misalnya seperti di Hong Kong ya, di Indonesia saya belum tahu nih. Di Hong Kong waktu itu ada perjanjian antar Inggris dengan dengan Cina, bahwa pulau itu atau negara Hong Kong itu disewa selama 50 tahun. Nah, berdasarkan perjanjian ini maka setelah serah terimakan ini akan dicatat sebagai aset tetap dalam kelompok perolehan lain yang sah, atau berdasarkan ketentuan undang-undang ya, undang-undang, atau juga bisa pengadilan. Misalnya ada semacam penyitaan atas terhadap satu kewajiban yang harus dibayar pada pemerintah, namun itu tidak tidak pun masuk pengadilan, akhirnya putuskan bahwa pemerintah menang, maka aset tetap ini menjadi milik pemerintah. Nah, ini juga termasuk perolehan lainnya yang sah. Ini gambar singkat ya terkait dengan pengelolaan BMN. Tadi perolehannya itu bisa dari belanja, yaitu APBN, antar ini belanja barang, modal, dan seterusnya. Kemudian juga peran yang lainnya tadi misalnya sumbangan, kontrak, perundangan, pengadilan. Nah, di sini termasuk dana dekonstruksi. Dekonstruksi ini apa? Yaitu dana APBN yang pengelolaannya atau diserahkan kepada gubernur, Pemda. Kemudian tugas perbantuan.
Ini adalah dana-dana APBN yang diserahkan kepada daerah ya, termasuk desa. Ini juga termasuk perolehan aset tetap ya. Dalam pengelolaan, ini ada beberapa hal. Pertama adalah aset tetap tersebut digunakan sendiri ya oleh pemerintah dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua mungkin ada aset yang tidak digunakan tapi dimanfaatkan yaitu dengan cara disewakan ya pada pihak lain atau pinjam pakai atau kerjasama atau BOT dan BTO. Nah, benar ada penjualan, hibah, tukar nukar dan selanjutnya. Dan juga ada penghapusan. Jadi dalam aset ini ada beberapa apa ya namanya penatausahaan ya, yaitu terkait dengan pembukuan. Pembukuan ini artinya semua aset itu harus tercatat, harus tercatat. Kemudian inventarisasi ini adalah ada kewajiban di peraturan pemerintah ya terkait dengan inventarisasi ini maksimal, oh bukan maksimal ya, ya minimal 5 tahun sekali itu harus ada inventarisasi baik Pemda maupun pemerintah ya, pemerintah pusat terhadap semua instansi-instansi di bawahnya. Karena dalam 5 tahun ini itu banyak kejadian ya, banyak kemungkinan gitu. Yang terakhir adalah melaporkan hasil semua penatausahaan atau pengelolaan barang-barang milik negara. Ini kalau di pelaporan pertanggungjawaban mungkin klasifikasi antara lain ya. Ini aset lancar biasanya persediaan. Nah, ini kita main di sini aja nih. Kita di aset tetap ya. Aset tetap yang tadi saya sebutkan adalah tanah, alat mesin, gedung bangunan, kemudian JIJ, aset tetap lainnya, korupsi dalam pengerjaan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, atau mungkin lupa lah, mungkin belajar juga saya di akuntansi pemerintah ya. Jadi apa sih bedanya aset tetap lainnya dengan aset lain-lain ini? Kalau aset tetap lainnya itu adalah misalnya buku-buku perpustakaan ya, buku-buku perpustakaan, kemudian ada barang-barang bercorak seni, misalnya mungkin lukisan ya, dan seterusnya. Itu kira-kira eh, proses bisnis ya dari penatausahaan atau pengelolaan aset. Nah ini seperti yang saya kemukakan tadi, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi ya dalam pengelolaan negara, maka ini mendelegasikan atau dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Nah, ini kemudian ini juga diserahkan juga, dikuasakan juga dari Menteri Keuangan selaku pengelola barang kepada pengguna barang. Pengguna barang atau kepala pimpinan lembaga ya, terus mendelegasikan juga atau menguasakan kepada unit-unit di bawahnya. Nah, kalau kepada Pemda, ini istilahnya diserahkan ya, pengelolaannya. Ini biasanya juga dana dari APBD. Kemudian ini terkait perolehan ya. Jadi biasanya ini terkait dengan bahkan aku standar di penganggaran nanti dan rasa belanja. Ini mungkin menyangkut codering ya, codering belanja. Kemudian kalau transaksinya ini di menu di aplikasi mungkin ini ada persediaan untuk pembelian, tapi ini nggak usah diabaikan karena nanti di PJJ berikutnya aja. Kemudian adalah modul aset tetap. Ini terkait dengan pembelian, penyelesaian pembangunan langsung nih, misalnya swakelola ya, pembangunan gedung secara mandiri. Kemudian ada pengembangan langsung, artinya mungkin gedung-gedung yang sudah ada direnovasi, kemudian ada perolehan atau pembangunan gedung yang pada akhir tahun anggaran atau pada akhir tahun neraca itu belum selesai, sehingga itu dikelompokkan dalam konstruksi dalam pekerjaan atau konstruksi dalam penyelesaian dan pengembangannya. Nah ini terkait dengan akun ya, ini biasanya kepala 52 untuk persediaan,
Sedangkan untuk aset tetap ini kepalanya 53. Itu gambar singkat mengenai akunnya. Kemudian atribut yang perlu dicatat dalam pencatatan aset tetap itu terkait dengan nama ya. Nama misalnya apakah furnitur, misalnya sofa atau laptop atau komputer atau printer ya. Kemudian diurut selesai pendaftarannya di aplikasi. Kemudian diungkapkan juga satuannya. Satuannya apakah buah, apakah unit gitu ya, apakah set, kemudian harganya. Nah, harganya ini bisa harga perolehan atau harga taksiran ya, artinya nilai wajar gitu. Kemudian kapan terjadinya pembelian ini? Nah, ini dicatat sesuai dengan tanggal akuitansi atau tanggal penyerahan hak. Mungkin kalau tanah ya, kapan ada akta notarisnya. Kemudian tanggal pembukuan. Tanggal pembukuan, nah ini kapan dibukukan. Ini tidak boleh ya, tanggal pembukuan mendahului tanggal perolehan, ini nggak boleh. Nanti waktu ngisi aplikasi atau ada soal, ini diperhatikan ya. Jangan sampai tanggal pembukuan tuh mendahului tanggal perolehan. Demikian juga tanggal pemakaian ya, tidak boleh mendahului tanggal perolehan. Itu kondisi barang milik negaranya atau kondisi asetnya bagaimana gitu kan. Bagaimana kondisinya, apakah masih baik, rusak ringan atau rusak berat. Kemudian spesifikasi BMN-nya, mungkin kalau komputer ditulis speknya lah mungkin I3, I5 atau I7 dan seterusnya. Ya, artinya spek barang. Kalau misalnya mobil mungkin jenis Jeep, apa jenis sedan, kemudian cc-nya dan seterusnya. Ini contoh ya, contoh masalah codering. Jadi ini contohnya codering besarnya adalah 4, gedung bangunan, 01 badan gedung, kemudian 0101-nya adalah tempat kerja, gedung kantor dan seterusnya. Sampai sub laginya. Nah, ini contoh ya. Pertama mungkin golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan seterusnya nanti ini. Semakin apa namanya? Detail. Nah, untuk aset tetap, ini kita mulai dari nomor 2 ya. Dari nomor 2 itu adalah mulai tanah, peralatan gedung, peralatan mesin, gedung dan bangunan, JIJ, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tak berwujud ini bukan masuk aset tetap, bukan ya. Ini masuk aset lainnya ya. Ini masuk aset lain. Mungkin yang bikin slide ini ada maksud lain. Nah, ini contoh rekening. Ini persediaan kita keluarkan, aset tak berwujud kita keluarkan. Karena persediaan ini adalah pos persediaan sendiri, akunnya, kemudian aset tak berwujud ini bukan termasuk aset tetap, tapi termasuk aset lainnya. Berikutnya laporan keuangan ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi sebelum pakai accrual basis, ini data BMN hanya dipakai untuk laporan dan neraca saja. Hanya neraca maksudnya. Dia tidak terkait dengan LO dan LPE. Jadi dia tidak masuk laporan perubahan ekuitas maupun laporan operasional. Kemudian kalau dari pembagiannya, ini neraca ya, laporan neraca, maka terkait dengan apa namanya aplikasi di kita ini namanya SIMAK BMN ya, SIMAK Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara kayaknya nih. SIMAK BMN, sekarang namanya SIMAN kalau nggak salah, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara kalau nggak salah itu sekarang. Nah, ini terdiri dari aset lancar ya, dan seterusnya. Tapi kita garis bawahi bahwa dia adalah di aset tetap aja kita. Di aset tetap. Karena materi kita adalah aset tetap. Nah, di LO-nya ini ada penyusutan. Penyusutan. Kemudian mungkin ya,
nanti ini suatu saat ada revaluasi ya, tapi revaluasi ini jarang terjadi karena ini harus pakai semacam kepres atau perpres, jadi harusnya bersifat nasional ini. Tidak boleh masing-masing instansi menentukan, nggak boleh. Kemudian terkait dengan tadi di LPE-nya ya. Nah, penyajian dalam neraca terkait dengan aset tetap aja, ini kira-kira gambar demikian ya. Begitu masuk aset tetap, maka di sini ada pos akumulasi penyusunan aset tetap. Cuma ini nanti penyajiannya misalnya peralatan mesin berapa angkanya misal 1000, nanti di bawah rekening itu ada di rekening mesin tadi ada penyusutan mesin. Bangunan juga demikian, penyusutan gedung dan bangunan sendiri. Nah, sedangkan untuk tanah, jaringan irigasi, konstruksi dan pengerjaan, ini tidak ada penyusutan ya. Oh, diadakan penyusutan. Aset lainnya nggak perlu kita bahas, karena ini dua aset tetap. Nah, ini penyajian dalam laporan operasional ya. Nah, ini kira-kira beban pemeliharaan terkait dengan aset tetap ya, beban perkiraan atau beban pemeliharaan terkait dengan misalnya kapitalisasi atau perbaikan atas aset tetap. Ini kemudian untuk perkara lain ya, di bahan persediaan nggak perlu kita bahas lah. Nah, ini juga tidak terkait dengan apa namanya, tidak ada terkait dengan aset tetap, kecuali nanti di tempat lain ya. Nah, ini di dalam LPE-nya, ini bisa terjadi ada misalnya koreksi nilai persediaan. Ini bisa saja terjadi misalnya terhadap barang-barang yang turun nilainya ya, atau bahkan misalnya dari barang baik menjadi barang rusak berat. Ini kalau seandainya ada revaluasi yang tadi saya katakan harus bersifat nasional. Ini selisihnya masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Demikian juga kalau ada koreksi nilai terhadap non revaluasi ya, tadi misalnya penurunan nilai, misalnya ada pengurangan, ada kerusakan misalnya ya. Kemudian di dalam sakti ini ada transaksi ya terkait aset tetap, yaitu misalnya terkait dengan perolehan itu menambah ya, penambahan baru barang, beli baru, perubahan ini mungkin bisa pengurangan ya, bisa transfer tempat lain, atau tidak dipakai lagi oleh pemerintah. Kemudian ada juga transaksi masalah penghapusan ini nanti di menunya. Demikian juga dengan KDP ya. KDP ini juga ada penambahan atau perolehan, kemudian ada perubahan, apakah penambahan atau KDP-nya dibatalkan sehingga nanti dihapuskan dari pencatatan. Kemudian transaksi ATR ya. ATR itu aset tetap renovasi. Mungkin teman-teman tahu ya, apa sih aset tetap renovasi itu? Misalnya satu gedung ya, satu gedung ada beberapa lantai. Katakanlah di Semarang tuh ada gedung keuangan ya, gedung keuangan, Kementerian Keuangan waktu saat itu misalnya kantor lain atau BPKP atau KPN itu memakai beberapa lantai di antara bagian gedung tersebut. Atau misalnya beberapa gedung milik keuangan atau milik instansi lain dipakai oleh kementerian lain
sebagai tempat kerja, misalnya saya lupa contohnya ya. Artinya pokoknya di satu lokasi, lokasi perkantoran ada dimiliki oleh dimiliki oleh satu instansi, kemudian instansi lainnya misalnya menggunakan punya instansi lain tersebut, tapi sama-sama pemerintah nih. Nah, sesuai dengan kepentingan si pemakai, dia merasa perlu mengeluarkan biaya biaya semacam biaya perbaikan, misalnya gedungnya tadinya jelek ya, dalamnya itu, maka dia renovasi. Renovasi, misalnya dindingnya itu dicat ulang atau ditempel dengan apa namanya, semacam pelapis ya, pelapis, kemudian atau bahkan ruangannya disekat-sekat, yang tadinya bentuk aula, sekarang masing-masing disekat ya, masing-masing orang punya apa namanya, punya teritorial sendiri, misal satu orang 2 meter ya, itu disekat, jadi nggak bisa ngobrol misalnya itu, jadi lebih lebih bagus ya, lebih apa. Nah itu pencatatannya pencatatannya diklasifikasikan sebagai transaksi akses tetap renovasi, gitu. Meskipun dia tidak memiliki gedung itu, gitu. Tapi atas biaya tersebut dikelompokkan ke dalam transaksi ATR. Nah, itu termasuk perolehan ya tadi ya. Atau transfer keluar ATR artinya gini, pada periode tertentu biaya ini nanti akan diserahkan kepada si apa namanya, pemilik gedung tersebut gitu. Artinya diserahkan atau bahkan dia tidak menempati lagi gedung ini. Jadi catatan tadi dikeluarkan dari pembukuannya. Kemudian ada transaksi BNN bersejarah. Ini jarang terjadi ya. Tapi pencatatan harus perlu, pencatatan misalnya Kementerian Keuangan tuh ya. Kementerian Keuangan tuh punya gedung bersejarah, itu yang paling depan, gedung tua itu. Kalau pernah masuk mungkin lantai kayu ya. Nah itu salah satu itu. Kemudian candi atau kuil dan sebagainya. Nah itu dicatat, tidak masuk dalam neraca, cuman dicatat dalam catatan atas apa namanya, CLK ya, catatan atas laporan keuangan. Kemudian apa sih transaksi pihak ketiga ini? Nah ini misalnya sekarang jadi tren ya, jadi tren di kantor. Jadi tren di kantor, eh, kita nggak mau beli tapi mau misalnya bentuknya sewa. Nah, karena bentuknya aset tetap, maka instansi tersebut harus melakukan pencatatan, misalnya nyewa mesin fotokopi atau menyewa eh, dispenser atau menyewa sekarang model kan ya, tanaman ya yang ditaruh di beberapa lantai itu kan sebagai apa namanya, menambah indahnya ruangan. Nah, ini juga dikelola, dicatat dicatat ke dalam catatan ekstra akuntabel ya, tidak masuk neraca nih. Kenapa? Nanti pada saat audit, ini kan barang-barang ada semua ya. Nah, nanti dipertanyakan ini, kenapa ini aset tidak masuk dalam daftar BMN? Nah, oleh karena itu instansi tersebut bisa memberikan catatan bahwa ini Pak, barang-barang pihak ketiga, kemudian ini kontraknya misalnya kerjasamanya atau sewa beli, sewanya ya, bukan sewa beli, sewanya dan sebagainya. Sehingga memang ini terpisah dari barang-barang milik negara. Nah, outputnya nih dari transaksi tersebut, dari apa namanya, ini dapat berupa buku barang ya atau buku aset, kemudian laporan barang milik negara, kemudian jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal termasuk penjutaan, kemudian juga ada daftar barang dalam ruangan. Dulu mungkin dikenal dengan KIR ya, kartu inventaris ruangan. Ini ada daftar barang dalam ruangan. Nanti ada juga sebetulnya DBL, daftar barang di luar ruangan. Kemudian ada KIP ya, kartu inventaris barang terkait dengan eh, 5 klasifikasi tadi ya, yaitu tanah, peralatan mesin,
rumah bangunan dan seterusnya itu tadi. Kemudian, nah ini ya, siklus aset tetap terkait dengan apa namanya, terkait dengan aplikasi, maka ini perlu ada migrasi transaksi dari SIMAK BMN ke Sakti mungkin nanti ya. Ini seperti biasa, transaksi BMN, transaksi ATR, KDP, maksudnya kan pihak ketiga ya. Jadi ini ada perolehan, bisa perubahan dan juga bisa penghapusan. Misalnya transaksi BM ini misalnya barang hilang, barang rusak, atau tidak dipakai lagi oleh kegiatan pemerintah. Kemudian ada usul penghapusan, ada aset kemitraan, ada aset ini adalah bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Ini biasanya ke BUMN ya, ke BUMN. Kemudian ada transfer internal, mungkin ini dari direktur ke direktorat atau dari kementerian ke kementerian. Ini termasuk transfer. Nah ini operator mencatat, kemudian ada validasi dan approval, kemudian ada monitoring buat ikhtisarnya, kemudian nanti cetak bukunya, kemudian nanti setelah sumari biasanya ada laporan ya. Kalau tanpa sumari biasanya nggak ada laporan ini. Kemudian nanti penutup periode. Ini seperti biasa di akuntansi ya. Menjelang penutupan periode, maka semua pembukuan harus dilakukan semuanya. Dicek ulang apakah masih ada transaksi yang belum dibukukan dulu. Kemudian kalau sudah tutup semua, kalau aplikasi GL yang sudah tutup, maka otomatis semua tertutup. Nah, sebelumnya adalah terkait aset tetap, maka dihitung penjusutannya. Ini biasanya aplikasi kayaknya otomatis melakukan penjusutannya. Kemudian menjadi laporan keuangan yang nanti terkonsolidasi biasanya. Nah, ini menu-menu ya yang ada di aset tetap nih di dalam aplikasi apa? Aset tetap. Nah, ini diagram alir aplikasi. Jadi ini kalau terkait pembayaran, bendahara, utang dan segala macam ini kita nggak bahas. Tapi terkait aset tetap, maka di dalam mobil komitmen ini apabila terjadi kontrak atau kontrak ya, maka barang dan jasanya itu atau barang terutama aset tetap ya, itu akan langsung terkait dengan modul aset tetap. Nah ini, jadi biasanya dicatat di dalam aset tetap itu apabila sudah ada berita acara serah terimanya. Nah, setelah bicara serah terima, maka dilakukan pendetailan. Pendetailan kalau aset tetap ya tadi jenisnya apa? Apakah tanah, bahan bangunan, peralatan mesin dan seterusnya. Nah ini kira-kira bagan alir terkait modul ya antara modul komitmen dengan modul aset tetap. Nah interkoneksinya ini seperti yang setelah kita belajar di apa namanya PJJ terdahulu ya. Jadi terkait sakti dengan modul aset tetap ini ada aplikasi lain yaitu di Direktorat Kekayaan Negara yang disebut aplikasi SIMAN atau tadi SABMN ya. SIMAN ini Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Jadi ini nanti untuk menjadi modul aset tetap ini dikonversi ya atau dimigrasi supaya bisa menjadi apa namanya masuk ke dalam aplikasi sakti. Nanti dari sini masuk lagi ke apa namanya untuk laporan keuangan ke Saiba dan seterusnya. Tapi terkait dengan aset tetap antara sakti dan SIMAN, maka nanti ada proses migrasi datanya. Nah ini integrasi modul-modul lainnya ya terkait aset tetap, maka kita hanya dari komitmen aja tadi. Komitmen yaitu dari berita acara serah terimanya ya. Ini terkait langsung dengan
aset tetap. Kalau yang lainnya ini paling administrasi terkait dengan referensi aja, referensi rekening segala macamnya. Kalau yang lain ini jurnal-jurnal apa namanya tidak terkait lah secara langsung, tapi dari modul komitmen inilah terkait dengan fisik modul aset tetap. Karena salah satu syarat menjadi aset tetap itu adalah asetnya berwujud ya. Kalau nggak berwujud, maka dia tidak masuk dalam modul aset tetap. Ini transaksinya tadi terkait dengan komitmen atau aset tetap, ini ada beberapa ya yang telah saya mukan di atas tadi. Nah ini kalau misalnya perolehannya melalui pembelian tadi ya, dari mobil komitmen, kemudian berdasarkan BAST atau kontrak ya, ini baru nanti di modul ini didetailkan, misalnya tanggal, bukunya, kondisi barang, segala macam lah, termasuk harga ya. Nah, dalam aplikasi itu, waktu operator menginput, ini masih bisa diubah-ubah ya, atau dihapus. Kalau nggak ada yang berubah dihapus, maka dia divalidasi, oleh validator, dan ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa diubah atau dihapus lagi oleh operator ya. Tapi ternyata apabila ada kesalahan, maka validator ini bisa merubah atau bahkan menghapus. Nah, setelah diperbaiki, maka divalidasi oleh validator, kemudian di-approve oleh approver ya. Nah, setelah di-approver ini, maka ini tidak bisa lagi dihapus, tidak bisa lagi diubah, baik oleh operator, oleh validator maupun oleh approver, nggak bisa lagi. Jadi ini otomatis terbentuklah jurnal ya. Nah, pada saat dia mau tetap nih, nanti terkait dengan tadi daftar barang di ruangan, daftar barang luar ruangan, kemudian kartu inventaris barang. Ini dibuat catatannya sehingga nanti bisa didapat buku-buku atau daftar-daftar yang terkait dengan data-data tadi ya, DBR, DBL, dan KIB. Nah, tadi terkait dengan sudah di-approver, maka untuk mencetak laporan, ini harus dibuat sumarin dulu. Sumarinnya, setelah sumarin jadi, baru apa namanya, bisa cetak laporan. Tapi apabila perolehannya bukan dari pembelian, misalnya dari hibah atau segala macam, itu tidak perlu mengaitkan dengan komitmen ya. Dia langsung catat, di sini didetailkan. Nah, selanjutnya sama dengan prosedur tadi, prosedur perolehan dari modul komitmen. Ini transaksi modal setup ya. Ini perolehan BMN-nya. Ini mencatat yang baru, bisa dari saldo awal, bisa dari pembelian, dan seterusnya. Nah, jurnalnya nanti otomatis lah. Ini perubahan juga, ini perubahan. Ini perubahan nilai ya. Bisa jadi penambahan, bisa jadi pengurangan. Tergantung tadi ada penjualan kah, atau ada barang yang di reclass, gitu. Kemudian ada penghapusan. Ini penghapusan fungsinya adalah mencatat ya, mencatat nilai-nilai BMN yang harus keluar dari pelaporan. Nah, nanti ini jurnal juga ada jurnal koreksi dan seterusnya. Ini nggak usah. Nanti tadi ya saya kemukakan ya, dari operator, validator, dan approver. Nih hati-hati nanti kalau misalnya keluar ya di apa, di soal-soal di UAS. Kemudian ini juga tadi saya telah kemukakan ya, apa perolehan, ada perubahan, dan apa penghapusan. Ini sama aja, jenisnya KDP. Nah, ini ATR yang tadi saya sampaikan. Ini pembelian ya, pembelian maksudnya rehab sendiri ya. Kemudian juga nanti penyelesaian bangunan KDP dan di peran lainnya nih. Jadi ATR adalah renovasi ya, atau aset tetap yang bukan milik Satker, jadi milik orang lain ya, yang memenuhi syarat kapitalisasi. Nah, apa kapitalisasi ini? Ini kapitalisasi adalah adanya di kebijakan akuntansi ya, kebijakan akuntansi
biasanya pakai PMK biasanya. Nah, cuma masing-masing apa namanya, masing-masing instansi bisa berbeda, terutama di Pemda ya. Pemda itu masing-masing Pemda berbeda. Tapi kalau untuk kementerian eh, mungkin berlaku umum ya, kecuali nanti ada instansi tertentu misalnya militer dan segala macam itu, atau di kementerian misalnya pertambangan misalnya. Ini kalau BUMN bersejarah ini adalah kalau saldo awal ini misalnya satu, ini jarang tapi ya, jarang nih. Kalau di Pemda ada itu di Pemda. Kalau Pemda baru ya hasil pengembangan itu kan mereka harus membuat saldo awal ya, saldo awal atau neraca neraca awal. Nah, maka hasil setelah terima tadi itu dicatat merupakan saldo awal BUMN bersejarah, misalnya Tugu atau Candi atau apa gitu kan. Nah, kemudian ini perolehan BUMN bersejarah, mungkin ini uh, misalnya kalau patung atau apa ya, kalau negara negara menganggap itu penting dia membeli. Nah, ini eh, nggak tahu nilainya berapa ini. Kalau misal dibeli, maka dicatat sebesar nilai perolehannya ya. Tapi kalau pemberian mungkin eh, kalau tidak dipakai, ini tidak ada nilainya ya. Kalau dipakai seperti Kementerian Keuangan tuh depannya itu dipakai, nah itu maka berlaku eh, SAP ya. Tapi kalau tidak dipakai oleh kegiatan perkantoran atau kegiatan operasi sehari-hari, maka ini tidak ada nilainya. Artinya bukan tidak berharga, tapi karena sangat berharga tidak dinilai. Atau penghapusan band bersejarah ya. Misalnya bisa aja nih runtuh, kebakaran karena banjir, atau kalau perang mungkin rusak ya kena bom gitu kan. Nah ini kira-kira transaksi band bersejarah. Tapi intinya barang-barang barang-barang bersejarah ini tidak masuk dalam neraca ya. Tidak masuk dalam neraca, hanya dijelaskan dalam catatan laporan keuangan beserta lampirannya. Apa kira-kira barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah? Ini adalah tadi ya, barang-barang pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan wakaf apa unit akuntansi kuasa pengguna barang. Nah, ini KIP ya. KIP adalah catatan ya, inventaris barang yang dibagi menurut jenis barangnya. Nah, intinya itu dalamnya adalah misalnya perolehannya ya, kemudian volumenya berapa, kapasitasnya, mereknya merek apa. Kalau misalnya motor misalnya Honda, Hondanya apa tipenya, tipe Beat misalnya, atau tipe apa PCX, harganya berapa gitu kan. Dan seterusnya, dan ada keterangan, biasanya ada keterangan di kolom yang paling kanan itu, yaitu kondisi barang ya, apakah baik, rusak ringan atau rusak berat. Nah, ini kira-kira mungkin masih ada sih kip-kip atas alat-alat lainnya ya. Dan nanti misalnya angkut ini kan terbagi-bagi nih, alat-alat terbagi-bagi nanti nih, terbagi-bagi, misalnya ada perahu, ada bus, ada macam-macam ya. Nah, ini seperti saya mukan di atas tadi DBR, yaitu daftar barang-barang yang ada di satu ruangan, dulu dikenal dengan KIR ya, kartu inventarisasi ruangan. Kemudian ini ada apa namanya, DBL, ini tidak di dalam ruangan ya, tidak ruangan, tapi ada di luar ruangan ini. Jadi dia tidak terlihat di DBR karena memang tidak dalam ruangan, dan juga tidak ada di dalam KIP. Nah, ini dibuatkan daftarnya sendiri gitu. Ini ekstra akuntabel ya. Transaksi ini, KIP dan lain-lain, ini bisa dilakukan kalau sudah disetujui oleh approver di ini ya, di aplikasi ya. Ini bisa dilakukan pencatatannya apabila sudah di approve. Kemudian
ini jadi BMN baru direkam dan belum disetujui, maka belum dapat masuk KIP ya. Jadi intinya gini, kalau belum disetujui belum masuk KIP lah. Kecuali apa namanya? Tapi kalau misalnya mencatat di KIP ini tidak memenuhi validasi ya. Jadi catat aja dia di dalam apa namanya KIP-nya, bisa itu dia aplikasinya itu. Nah ini barang hilang ya. Barang hilang ini secara substansi barang udah nggak ada ini. Sudah nggak ada barangnya. Di catatan masih ada. Jadi misalnya terkait barang hilang ya. Ini menu dalam apa? Misalnya dalam kasus perampokan atau pencurian atau karena bencana. Kemudian ini diusulkan penghapusannya ya. Tentu dengan beberapa dokumen pendukung. Contohnya kalau barang hilang, kalau barang hilang itu harus ada laporan polisi. Laporan polisi bahwa barang hilang nanti disetujui oleh pejabat di instansi tersebut. Dikuatkanlah. Jadi misalnya saya pernah waktu audit ya, terutama ini di instansi bawah ya, kayak kelurahan, kecamatan, itu banyak barang-barang yang ada apa namanya, ada catatannya, barangnya tidak ada. Kadang-kadang juga ada barangnya, catatannya tidak ada. Nah ini, khusus kasus yang ini nampaknya adalah catatannya ada, barangnya tidak ada. Nah cuma tidak ada ini, waktu itu saya suruh telusuri dulu. Misalnya ada kepala seksi pemerintahan, atau kelurahnya lah, kelurahnya atau camatnya. Waktu masih bertugas, dia mendapat laptop misalnya, laptop. Waktu dia pindah ya, atau pensiun, itu laptopnya dibawa gitu. Nah, sehingga petugas bawahannya nggak berani mencatat, nggak berani melaporkan, atau nggak berani bilang, Pak, tolong Pak, barangnya jangan dibawa gitu. Itu nggak berani, akhirnya dibawa, alasan dipinjam. Nah, pinjam 1 tahun 2 tahun, ganti pejabat, kemudian ganti juga pejabat pencatatannya, sehingga waktu audit ya, ditemukanlah antara catatan dengan fisik barang tidak ditemukan. Nah ini dibuatkan daftarnya, akhirnya mereka-mereka yang bilang hilang, kita suruh buatkan surat pernyataan, tapi akhirnya nggak berani, lurah camat nggak berani, akhirnya dikembalikan. Tapi ada yang nekat. Nah ada yang nekat itu tetap nggak mengembalikan, akhirnya kita minta daftar, kita serahkan kepada pihak gubernur, ini mau diapain gitu kan. Nah biasanya kalau udah sampai gubernur, dia nggak berani gitu. Apalagi cuma lurah mutasi ya, atau pejabat mutasi ya, bukan pensiun gitu. Nah kadang-kadang konyolnya itu motor juga atau mobil dia bawa tuh, nggak boleh dikembalikan gitu. Ini nekat ini, saya pernah menemukan tuh ya. Yang kedua adalah pembatalan barang hilang. Nah tadi yang sudah dibuat daftar hilang, ternyata tadi lurah atau camat nggak berani, dia mengembalikan. Ya sehingga tadi, maka dicatatlah sebagai pembatalan barang hilang. Kemudian pengertian BMN ya. Jadi misalnya ada gedung atau mobil atau motor atau apalah gitu kan, rusak berat, yang hilang tadi sudah kita bahas, yang hilang ya, rusak berat sehingga tidak bisa dipakai lagi ya, maka jenis transaksinya adalah penghentian penggunaan. Jadi misalnya mobil ya, mobil sedang dipakai dinas, tabrakan atau kebakaran, sehingga mobil itu nggak bisa dipakai lagi lah, hangus. Nah, atau gedung, bisa juga gedung, seperti gedung kemarin Kejaksaan ya, terbakar itu kan, maka itu dikelompokkan ke dalam
penghentian penggunaan barang milik negara. Itu dianggap sebagai barang rusak berat, sehingga ini dihentikan penggunaannya. Nah ini kalau misalnya benar-benar dihentikan atau tidak dipakai lagi, maka ini di-reclass ya, di-reclass dari rekening aset tetap kepada aset lainnya. Nah tapi kalau misalnya tadi gedung ya, misalnya lah gedung lah seperti di Kejaksaan itu, nekat masih mau dipakai lagi, dia renovasi, dia rehab, ini bisa saja yang tadi sudah masuk aset tetap lainnya, aset-aset lainnya diringkas lagi menjadi aset tetap. Tapi ini kemungkinan kecil ya, kemungkinan kecil. Nah, atas aset-aset tadi ya, atas aset tadi diusulkan penghapusannya, diusulkan penghapusannya. Jadi barang tadi sudah tidak bisa dipakai, maka usulkan penghapusannya. Usulkan penghapusannya, ini kalau dari pemerintah lama nih ya, sejak diusulkan sampai dihapuskan lama ini. Nggak tahu saya kenapa itu, kok birokrasi banget itu kan. Kemudian ini juga bisa aja terjadi ya, walaupun ekstrim contohnya tadi ya. Kalau misalnya gedung kejaksaan tadi dipakai lagi, maka tadi kalau sudah dihapuskan, maka akan dibatalkan penghapusan. Tapi ini jarang terjadi. Tapi menu di aplikasi disediakan ini. Nah ini penghapusan ya. Jadi penghapusan ini, yaitu secara umum ya, bisa dihapuskan apabila misalnya kondisi rusak berat. Kemudian benar-benar dihentikan penggunaannya. Jadi udah rusak dan memang tidak dipakai dan diusulkan, baru dihapuskan ya. Nah, baru dihapuskan. Nah, cuma nanti pada apa namanya, kondisi di lapangan nanti pada saat teman-teman bekerja ya, menjadi auditor atau mungkin jadi inilah pengurus barang, minimal mengetahui ya, itu definisi rusak berat tuh beda ya, maksudnya tipis, rusak berat, rusak ringan dengan misalnya uh, barang baik ya. Kadang-kadang misalnya gini, itu mungkin nanti di bidang akuntansinya adalah apa barang rusak berat, definisinya adalah barang yang tidak bisa digunakan lagi, kan gitu kan. Nah, saya menemukan tuh di beberapa instansi ada mobil ya nggak dipakai-pakai karena mengusulkan anggaran tidak disetujui. Contohnya begini, contohnya misalnya truk ya, truk kopelnya rusak. Itu kan kopel sederhana sebetulnya, ganti apa join kopelnya sembuh ya. Tapi karena waktu ngajuan anggaran tidak disetujui, saya nggak tahu tuh kenapa nggak setuju ya, apa dia nggak ngerti uh, yang diminta itu apa, sehingga barang itu bertahun-tahun benar-benar jadi rusak gitu loh. Padahal kalau misalnya dipenuhi apa tadi onderdilnya itu jalan lagi. Nah ini nanti di lapangan menemukan nih yang disebut rusak berat itu ya. Atau tadi beli aki misalnya, kan semua cuma apa aja ya, aki kan sempat sederhana ya. Tapi waktu mengusulkan anggaran itu nggak dibeli, ini mengakibatkan mobil akan nggak dipakai berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan ya, sehingga benar-benar jadi rusak berat. Nah ini jadi dilema ya, jadi dilema, kenapa kok nggak minjem uang aja atau uang pribadi dulu dipakai gitu kan. Nah ini bermasalah nanti pada saat penggantian uangnya, pada saat SPJ-SPJ-nya ini sangat sulit, rumit gitu kan, karena tidak ada akuntansinya pinjam uang gitu untuk memperbaiki aset gitu. Jadi tadi ya, ini di bawah yang bisa dihapuskan adalah barang-barang yang telah diusulkan penghapusannya. Secara secara aplikasi ini apabila disetujui oleh approver ya, tapi pada kenyataannya realnya itu untuk meminta apa, memperoleh SK penghapusan dari Kementerian Keuangan ini sulit sekali nih. Saya nggak tahu kesulitan di mana, nggak tahu saya. Nah, tutup buku ya, tutup buku ini bisa dilakukan oleh operator, validator maupun approver ya. Namun demikian, kalau misalnya GLP telah tutup, maka
semuanya tetap otomatis, ya kan? Cuma misalnya tutup buku bulan Juni ya, ada perubahan misalnya. Nah ini ada perubahan, ini GLP dibuka misalnya. Nah ini otomatis nih modulnya juga terbuka nih. Ya disitulah saat-saat bisa melakukan apa namanya perbaikan biasanya ini di semesteran ya. Nah ini terkait dengan periode pembukuan, ini ada unaudit dan audit. Jadi di dalam aplikasi itu kalau setelah tutup buku bulan ke-12 tutup buku, maka di kode 13-nya setelah tutup buku itu ini adalah angka-angka yang sudah final ya di tingkat kementerian atau di tingkat lembaga, namun masih disebut unaudit karena belum diperiksa oleh BPK. Nanti setelah di audit BPK, maka ini masuk kode 14. Nah ini bisa terjadi ya berbeda antara data unaudit dengan audited. Itu bisa berbeda nanti itu. Kalau ada perbedaan nanti itu dalam auditnya, dalam audit BPK-nya itu bisa dilakukan jurnal koreksi namanya. Ini terkait dengan ini ya, apa namanya menu-menu di aplikasi. Ini adalah terkait dengan Sumari ya. Ini jadi agar transaksi sudah setujui oleh Polper dapat masuk ke dalam laporan menu cetak dan seterusnya ini. Nanti dibaca aja ya. Ini juga penyusutannya, ini biasanya per semester. Jadi nanti pada akhir tahun baru itu benar-benar jurnalnya yang final. Jadi angkanya sudah final yang bisa diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Nah ini beberapa buku barang ya. Sebetulnya cocok nih kalau disebut kan daftar buku-buku aset ya. Ini antara lain ya. Nah laporan BMN-nya ini kalau persediaan nggak perlu ya, karena kita tidak membahas persediaan, nggak perlu. Baik itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan